biaya budget yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan tidak kurang daripada kira-kira dalam sekian bilion. Ternyata teman-teman kita pada dapat semuanya bawa 10.000 untuk beli pakaian, untuk beli Galaxy 5, juga untuk beli laptop, untuk beli motor, untuk beli keperluan yang kita perlukan. Kalau anak kita ada 13, keluarga kita daripada 13 orang, 2 laki istri, yang pertama tambah dengan anak 7 berarti 9, tambah dengan cucu ada 4 semuanya, atau dengan menantunya jadi 13 jadi 16 kali 10.000 yang dengan kita dapat duit tidak kurang daripada dalam 160.000. Masya Allah tabarakallah, cukup untuk kita beli kira-kira yang 160.000, mungkin Camry 2.5 model tahun 2014. Bagaimana kira-kira kalau ada di antara daripada keluarga kita dari itu yang tidak dapat dari rumah awak tardika, tak pahamkan, tak pada surung tangan kah, hulurkan tangan jatuh. Kenapa tadi itu tak diambil? Seketika dengan bantuan daripada Bapak Perdana Menteri, daripada Datuk Najib, itu dengan sungguh hati sudah diberikan kepada semua orang. Kenapa kamu tidak surung tangan? Kenapa kamu tidak ambil? Kenapa kamu tidak terima? Mungkin 3, 4, 5, 6 hari dari waktu ke waktu diberi sungguh anak tadi itu disebabkan karena dia tidak mengambil habuannya. Itu bahasa rasional kita. Jadi dengan kita tidak berkenan dengan pemain bola sepak yang semacam tadi, dan juga dengan kita merasa rugi betul kalau ternyata dengan kita tidak dapat makan, dan juga mungkin akan kita beli anak kita, cucu kita, istri kita, siapa saja kalau tidak mendapatkan peluang yang telah diperoleh oleh orang ramai. Maka macam itulah halnya dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang akan datang 1436, Ramadan tahun 1435 adalah Ramadan kita sekarang. Tidak jauh berbeda, akan dipandang sinis, akan dipandang rendah, akan dipandang hina, akan dipandang ketinggalan, tidak ngerti, tidak paham, tidak bijak, dan juga tidak tahu atau juga lupa daratan. Kalau pada saat dengan kita meringankan kemuliaan daripada Ramadan, tetap kita dengan tradisi hidup kita, tetap kita dengan kebiasaan kita, tetap kita dengan kemalasan kita, sementara peluang itu ternyata diberikan kepada semua orang. Beda halnya kalau pada saat dengan kita tidak terpilih untuk menjadi menteri. Sebab orang untuk jadi menteri hanya setakat satu saja, menteri keuangan setakat satu. Kalau ada timbalan, Perdana Menteri satu saja, yang di Pertuan Agung satu saja. Mungkin nanti selepas yang di Pertuan Agung sekarang ini akan naik Sultan Muhammad Faris 5, Sultan Muhammad kelima, Sultan Kelantan mungkin. Tapi secara pastinya bahan daripada Terengganu kah, daripada Kelantan kah, atau dengan kita daripada mana-mana saja, mungkin sampai mati kita tidak berpeluang untuk kita menjadi menteri. Mungkin sampai mati kita tidak berpeluang untuk kita menjadi esko kerajaan. Mungkin juga sampai mati dan mungkin itu pasti kita tidak berpeluang untuk menjadi yang di Pertuan Agung. Bagaimana? Tidak. Sedangkan kita bukan daripada keturunan raja-raja, bukan daripada keturunan sultan. Nama saya bukan ujungnya Badli Shah. Kalau ujungnya Badli Shah, mungkin saja saya akan gantikan Sultan Abdul Halim. Nah, nama kita Banjar ujungnya, bukan Selangor. Jadi macam mana saya nak jadi Sultan Selangor? Macam mana saya nak jadi Sultan Kedah? Sedangkan ujung daripada keturunan kita bukan daripada Badli Shah, Mu'azzam Shah, apa segala macam, ujung daripada raja-raja yang berkuasa di negara kita. Jadi itu kita tidak perlu cemburu. Kenapa? Sebab peluang untuk jadi menteri, peluang untuk menjadi raja, peluang untuk jadi pemimpin itu tidak diberikan kepada semua orang. Jadi kalau kita kecewa, itu bukan pada tempatnya. Kalau kita sedih, bukan juga pada tempatnya. Kenapa? Sebab hanya untuk beberapa orang saja. Misalnya kalau kita tidak terpilih untuk jadi IJG, untuk jadi IJG masih tak ramai mana. Ketua bagian yang pertama mungkin dengan pengursi, timbalan pengursi, setiap usaha, apalagi bendahari, kemudian yang keempat, yang kelima, habis.
Jadi kalau kita tidak terpilih wajar-wajar saja. Tapi kalau pada bulan ini kita tidak dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, memang betul-betul orang yang tidak sehat pemikirannya, yang memang betul-betul tidak sehat perasaannya. Kalau kita tidak ambil peluang kita, kenapa? Sebab dengan jelmaan waktu yang mulia dan juga dengan jelmaan bulan suci Ramadan 1435 itu menyerap, tersebar, merebak di mana saja kita berada dengan tidak membeda-bedakan. Ada janggut, tak ada janggut, tampan, tidak tampan, habis, tidak habis, manusianya kurang asam, manusianya kurang garam, manusianya samseng, diktator, zalim, seperti apapun keadaannya, jauh dekat dia dengan Allah tidak ada perbedaan, tinggi rendahnya tidak ada perbedaan, besar kecilnya tidak ada perbedaan, bodoh cantiknya tidak ada perbedaan. Ada jawatan, ada jawatan, ada kedudukan, ada kedudukan, datin, tak datin, tanseri, tak tanseri. Yang walaupun dengan kita tidak memiliki sebarang gelaran yang ada dengan diri orang lain, tetap saja dengan kita berpeluang untuk kita meningkatkan maqam kita dan kedudukan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling tidak kalau kita tengok masjid yang di bawah itu mungkin dalam 3, 4, 5 kali lipat jamaahnya lebih ramai daripada jamaah kita di sini. Tentu dengan jumlah bilangan jamaah kita sudah ketinggalan, tapi kita di malam yang sama, dengan bacaan yang sama, dengan tarawih yang sama, dengan tilawah yang sama. Beda imam, tapi dengan bacaan tetap saja daripada Al-Quranul Karim. Beda tempat, tapi tetap saja dengan sembahyang yang kita laksanakan itu sebagaimana dilaksanakan di masjid yang terbesar di Malaysia. Masjid mana yang paling besar di Malaysia? Wilayah Persekutuan, Masjid Shah Alam, Masjid Negara, atau juga Masjid Petaling, Sri Petaling, Masjid orang tabligh, mana yang paling besar? Ukur sendirilah. Banyak, mana yang paling besar? Tak ada beda. Surah yang di sana, surah yang di sini, sembahyang di sana, sembahyang di sini, jamaah di sana, jamaah di sini. Hanya kita ketinggalan dengan jumlah bilangan jamaah kita. Jadi kalau kita tidak gigih, ya Allah, sudah ditulis pada di beberapa tempat. Bahkan surah yang kecil ini dituliskan tulisan yang semacam ini sampai pada 3 tempat. Satu di situ, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-badrul munir Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ini juga yang dibaca di masjid-masjid yang lebih besar atau di surah-surah yang lebih ramai, bacaan yang sama, zikir yang sama. Tapi kalau pada saat dengan kita duduk, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lumayan cari informasi dulu sambil sembahyang, sambil beres-mesan, atau seperti tadi panggilan pada waktu kita sembahyang gruk 3 kali. Kenapa? Nanti yang kesian diri kita, yang kecewa kita juga, yang sedih kita juga, yang merana kita juga, yang menderita kita juga. Kenapa? Detik-detik waktu yang sangat-sangat terbatas, yang sangat-sangat terhadat itu tercemarkan dengan gangguan-gangguan dunia komunikasi, tercemarkan dengan gangguan-gangguan dunia modern, yang dengan kita mempunyai peluang yang sama. Kalau seandainya kita tidak ada peluang, mungkin saja dengan kita ketinggalan jauh dan kita tidak terlalu berasa kecewa karena peluang tidak diberikan. Tapi bagaimana? Ini sudah ditawarkan, tinggal mengambil saja lagi, tinggal menerimanya, tinggal mengambilnya, tinggal memakannya, tinggal meminumnya. Tadi apa bukan di mana tadi itu? Ada martabak, ada keripat, ada kopi, ada sirap. Ada 2 jenis sirap tadi itu, tapi saya tidak minum kedua-duanya. Kenapa saya tidak gunakan kesempatan? Karena serat. Nah itu kan cerita lain. Waktu sementara itu kita tidak minum air dulu. Habis Ramadan, habis ceramah, habis tausiah, minum apa saja, sebab tidak ada yang kita khawatirkan lagi. Tapi kalau sekarang kena jaga suara,
besok musabaqah tilawatil Quran, maka dengan kalian akan jaga suaranya. Jadi saya tidak rasa kecewa kalau tidak minum sirap jagung. Tadi itu jagung dia, nah jagung dan yang kuning tadi kan apalah muslimat tak ikut, kami buka puasa sini tadi itu ada kambing. Rugi saya kalau tidak saya makan gulainya, rugi saya kalau tidak saya meminum airnya, rugi kalau saya tidak meminum kuenya. Kenapa? Sebab terhidangkan lengkap, komplit, cukup, ada semuanya, tak ada larangan, tak payah dibayar. Ini bukan di RLR tambah telur asin bayar, ikan asin bayar, tambah gulai bayar. Buka puasa mungkinlah kalau yang beratur di situ agak kurang sedikit, tapi tadi saya duduk di depan tuh, satu pinggan kosong gulai kambing. Kenapa tidak dihabiskan? Kemampuan perut tidak boleh menunjang dan juga tidak boleh menolong. Sementara kalau dengan leluasanya, alhamdulillah, nak gulai kah, nak bertambah kah, nak donat ada, nak keripik kah, nak bertambah kah, semuanya ada. Jadi bengkrak betul. Betapa ruginya kalau pada saat tawaran istimewa yang ditawarkan macam itu ternyata dengan kita tidak mengambil. Contoh juga, sudah kawin belum, sudah kawin belum juga, sudah kawin, sudah belum juga, belum dua, belum tiga. Nah, jadi bisa saja kalau ada istilah abang di sini, saya minta maaf 1000 maaf, ya bang ya. Jadi kalau kata si bang, abang tulus ikhlas bang, demi kesucian bulan Ramadan dan demi Allah saya tanah bersumpah, tapi memang saya ingin meluangkan perasaan hati dengan tulis ikhlas karena Allah. Abang kalau nak kawin 2-3 pun aku tak kisah. Bahkan kalau abang minta tolong saya carikan calon kuda gagah pun saya akan tolong carikan sampai dapat. Agaknya kita tolak ada tawaran macam itu. Semuanya sepakat, tak juga pun semuanya sepakat. Justru problem kita sekarang, istri tak bagi, dia tak restu. Kalau restu itu kadang-kadang terpaksa saja. Jadi itu permasalahan kita, bukan kita kanak, tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Kita ada TV kata orang takut bini, atau CD sayang bini. Jadi kata polis Kedah, bukan TV saya, bukan takut bini, tapi bini tak takut kita. Itu permasalahannya. Jadi kalau macam itu kita sudah sepakat yang kalau pada saat peluang sudah ada di abang pintu, jangan sekali-kali peluang tersebut kita abaikan. Alhamdulillah, yang walaupun surau kita alamin tak besar mana, yang walaupun jamaahnya tak ramai mana, tapi kita diberi peluang. Ya kalau kita berzikir di sini sama dengan kita berzikir di Shah Alam, sama dengan kita tarawih di masjid negeri dan juga di masjid besi atau di Masjidil Haram. Sebab yang dilaksanakan di sana tidak berbeda dengan yang kita laksanakan di sini. Kalau peluang kita sudah semacam itu, maka jangan sekali-kali dengan kita mengabaikan peluang dan kesempatan. Kenapa? Sebab dengan yang namanya kejutan mati, yang namanya umur, yang namanya kesehatan, yang namanya petunjuk, yang namanya hidayah, itu kadang-kadang tidak senantiasa dan selalu dengan kita. Buktinya mana? Apa yang dibuktikan? Kemarin 3 malam yang lalu berita kematian dan saya ada di situ, itu dengan seorang DO di Gombak, Masjid Al-Khairiyah, lupa saya nama yang berkenaan. Sebelumnya kita di Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam, dikejutkan dengan imam pertama, imam besar, bukan imam kecil, imam besar. Orangnya memang kalau dibandingkan dengan imam-imam yang lain, Ustaz Mustafa pun juga berbadan besar, jawatannya besar, imam besar, gajinya besar, dan juga rencana dan cadangannya pun juga besar. Banyak lagi cadangan-cadangan proyek-proyek yang belum cadangkan, yang belum terjangkau dan juga yang belum tercapai. Tapi ternyata dengan bila sudah dipanggil oleh Israel untuk menghadap Allah Jalla wa'ala,
Jadi kalau kita tanyakan jamaah yang ada dalam 5-6 diwan di masjid itu, atau dengan Tuan Sultan yang senantiasa sembahyang di sana, Tuanku berkenankah kalau seandainya Imam Mustafa atau imam besar negeri masjid ini akan kami jemput untuk menghadap Allah Jalla wa'ala? Tidak ada satupun yang berkenan. Satu, kena dengan masyru'at atau dengan proyek-proyek daripada beliau. Yang kedua, banyak lagi benda-benda yang kita nak selesaikan. Mungkin kita punya target di anak kita pertama nak disekolahkan di mana, kuliah di mana, dididik macam mana, ini juga dengan keluarga, ini dengan usaha, ini dengan bisnis, ini dengan politik. Kemarin bertanding kalah dan 3 kali bertanding di dunia mana saja kalah. Mungkin pada kali yang keempat nanti pada tahun 2016 kita akan bertanding untuk menjadi yang berhormat. Sebab kalau sudah jadi yang berhormat itu kurang letih, kurang capek, kurang lengo, sudah jadi yang berhormat, pintu kereta dibukakan, nasi dikautkan, kemudian dengan sapu tangan diletakkan di sini supaya tak terjatuh lauk pautan itu kepada baju. Lepas itu tangan dibasuhkan, tisu diserahkan, nasi dengan tambahannya, gulai dengan tambahannya. Tapi sebelum kita jadi yang berhormat, terpaksa kita layan diri, masih beratur sampai ke situ nasi dah habis, lauk pun juga 3 kuahnya saja lagi. Jadi sangat-sangat teringin sungguh untuk menjadi yang berhormat. Tapi tetap kembali sebagaimana saya katakan, itu tertakluk kepada peluang. Ternyata peluang sudah tak ada sokongan, tak ada dukungan. Pihak lawan hantar pengundi hantu dari Kamboja, daripada Siam, daripada Thailand, daripada saya bukan orang mana-mana. Hijau atau biru pun juga tidak. Jadi saya senang cakap hijau, barisan kata kisah. Tapi yang salah pasti gara-gara dengan penghuni hantu tadi itu kalah lagi berjuta-juta. Sogok sana, sogok sini, ngampu sana, ngampu sini, sampai tak sembahyang, sampai tinggalkan sembahyang, sampai tinggalkan kewajiban. Kenapa? Karena memang betul-betul ambisi, teringin sangat untuk mendapatkan jabatan tersebut. Ternyata dengan kesempatannya tidak ada. Ternyata mungkin disebabkan karena umur, ternyata mungkin disebabkan karena kesehatan. Sakit. Rupa-rupanya itu gejolak daripada buah pinggang, gejolak daripada kencing manis atau jantung tersumbat. Padahal sudah berazam, insyaallah tahun depan Ramadan yang mantap, Ramadan yang sempurna, yang terindah, yang akan dibanggakan oleh para malaikat Jalla wa'ala. Tapi ternyata belum sampai kepada Ramadan, justru dikejutkan dengan stroke, dikejutkan dengan penyakit, dikejutkan dengan kematian, atau juga dikejutkan dengan halangan dan rintangan, atau juga dikejutkan dengan jabatan. Sebulan sebelum Ramadan ternyata dilantik untuk menjadi ketua polis negara. Akhirnya sudah tidak terurus masjid, yang diurus orang-orang penjara semata-mata. Jadi begitulah. Mudah-mudahan 5 menit terakhir, mudah-mudahan dengan keluar dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita di sepanjang bulan Ramadan ini, yang malam hari ini kita menghalang kepada 10 malam yang kedua. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, awaluhu rahmat, permulaannya rahmat, wa awsatuhu, malam pertama daripada pertengahan yang ke-10, kedua daripada bulan Ramadan, wa awsatuhu maghfirah. Tapi untuk kita mendapatkan maghfirah, imam, mana imam kita tadi? Kita imam, dengar imam. Ini untuk imam, di khusus terakhir untuk imam, setelahnya untuk imam, saya peruntukkan untuk imam. Untuk kita mendapatkan rahmat pada 10 malam yang terakhir, ya walaupun keluarnya banyak, tapi berkepanjangan selama tidak kurang daripada dalam 10 hari. Untuk kita mendapatkan keampunan dosa dan maghfirah daripada Allah kalau kita pergi ke Mekah. Sekarang package untuk umroh tidak lagi 5.600, 5.700, 5.900. Semakin dekat kepada penghujung Ramadan, semakin dekat dengan 10 hari yang terakhir, semakin melompat. Tidak lagi dalam 7.000 sampai 9.000. Saya dengar package haji untuk tahun 2016
2014 atau 1435 itu kalau di Indonesia juta, dengan bahasa juta paling murah dalam 120 juta. Uang RF paling murah dalam 35.000 RF, itu paling murah. Paling murah. Kalau tidak kita kena tunggu giliran kita dengan tabung haji. Daftar tahun ini masuk uang 13.000 atau 11.000, berangkatnya tahun 2060. Tahun 2040 selepas kita mati masuk kubur dulu, transit di kubur dulu dalam 30 tahun, baru nanti ada panggilan haji, pergi ke Mekah haji. Oh, tapi kita sudah mati. Itu kalau kita nak berangkat dengan tabung haji. Giliran kita jauh sekali dalam 20, 50, 25, 30 tahun. Tapi package yang tadi itu senang. Saya dimaklumkan yang termahal di Malaysia 120.000 RM. 120.000 RM itu kalau dengan uang Indon nilainya tidak kurang daripada dalam 420 juta. Allah, 120.000 RM itu kita boleh beli Alza 2 unit. 2 Alza 60-an saja boleh dapat 2 Tuan Haji. Boleh Camry tidak cukup, boleh Honda cukup, tapi Honda yang mana? Honda yang punya Proton Tuan Haji, perdana. Itu 110 sahaja. Tapi kalau Honda Accord yang bumbunya cash, nah itu tak dapat 110, 120. Itu kena 156, 157. Kecuali kalau nak juga City. Kalau udah City dapat dalam 80-an. Masya Allah tabarak. Itu untuk package haji. Kalau kita nak berangkat tahun ini juga. Jadi tujuannya untuk apa, Pak? Tujuan kita ke sana adalah untuk mendapatkan kampungan dosa. Nabi kita bersabda, man hajja walam yarfus walam yafsuq, dia melaksanakan ibadah haji, tidak melaksanakan kesalahan dan kemungkaran, tidak melakukan perkara janggal, tidak ternoda ibadahnya dengan perkara maksiat, raja'a min dunubi kayoma waladatu ummah, kembali daripada dosa kesalahannya seperti pada hari dia dilahirkan. Panjang ceritanya, Bang. Duitnya banyak, perjalanannya jauh, di samping juga memerlukan berbagai keperluan yang kita perlukan, kesehatan jasmani, perlengkapan yang cukup, persiapan yang cukup, jarak yang jauh, duit yang tidak terjangkau barangkali oleh semua orang, dan belum tentu kalau ada duitnya boleh berangkat. Kenapa? Tertakluk kepada kuota beda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita amati dan kalau kita pelajari, ternyata imam kesialilah makmum-makmum yang pakai sepek mata nih, yang baju oranye, yang baju putih, yang baju hijau, baju hijau, baju biru, muslimat kita di belakang yang datang dengan kita. Nabi kita bersabda, barang siapa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, alhamdulillah, bertakbir Allahu Akbar 33 kali, ghufirat lahu dzunubuh, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Jadi abang bagi peluang saja, orang-orang di belakang itu yang muda kami ikut. Abang amin amin amin, kita pun juga amin 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 amin. Abang alhamdulillah kalau kita alhamdulillah rabbil alamin. Abang sami Allahu liman hamidah, kami pun juga di belakang sami Allahu liman hamidah. Abang sujud, kami pun juga ikut sujud. Tergantung kepada abang, sebab abang yang jadi imam. Maka benda yang abang buat kami akan lakukan, sebab kami termasuk orang yang setia dengan imam. Jadi tak ada imam rukuk terus makmum sujud, atau imam sujud ternyata makmum berdiri, itu pembangkang namanya. Nah, kita makmum yang setia ikut imam buat apa saja kita akan buat. Jadi kalau macam itu besok malam selanjutnya dan untuk selama-lamanya, mungkin abang pada saat mendapatkan amanah untuk menjadi imam, jangan sekali-kali dengan kita tak bagi habuan mereka secara cukup. Tasbih tadi kita tak baca, tahmid takbir yang 33 kita tidak baca, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma anta salam, ayat kursi, al-fatihah, amin. Kesian takluk
masuk tuh mati matam makrum jauh, di belakang itu tak dapat keampunan daripada benda yang paling dekat. Jadi sudah saya katakan, berperah dengan 10 malam yang kedua, masih ada 10 malam. Malam ini baru malam yang pertama. Sementara kalau untuk pergi ke Mekah, duitnya lagi, waktunya lagi, keselamatannya lagi, peluangnya lagi. Jadi kalau pada saat peluang untuk kita mendapatkan keampunan ternyata ada di ujung jari kita masing-masing, baik imam atau juga makmum, peluang tersebut jangan sampai kita lengahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Semulia-mulia arah itu adalah kiblat. Jangan menyerang begini, ini ada kemana nih bang? Begini nih bang, ada kemana nih begini nih? Dengan arah kiblat salah, sebab kita lurus macam tuh. Macam ini tidak menghadap kiblat secara betul dan juga tidak mengikuti sunnah secara tepat. Kalau ikut sunnah macam tuh, jadi 50%, 50% kanan ke makmum, kiri ke arah kiblat. Apa tadi sikitnya, sikit saja, digoyang macam itu saja. Seperti apa? Jadi ketakutan. Apa? Di belakang tuh tak ada semuanya manusia, bang. Jadi tak perlu risau. Kalau ikut kebanyakan riwayat menghadap makmum macam tu. Jadi maklum kita tak belakangi maklum, kita tak membelakangi maklum, tidak tak membelakangi orang tua, kita tidak membelakangi sanak saudara kita, adik-beradik kita yang dengan kita bertatap dan berhadapan seperti saya menghadap sekarang ini ikut kebanyakan daripada hadis. Tak nak yang itu ikut pondok, ikut kiai pondok, ikut kita, ikut ulama. Bagaimana? Macam di posisi imam selepas salam, selain daripada selepas subuh dan maghrib. Kalau selepas subuh dan maghrib baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lepas itu baru kita memposisikan diri kita semacam ini. Kiri pastikan ke arah kiblat yang tepat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ini macam mana kita mau hidup-hidup? Lila, kenapa tak hidup-hidup? Tekan kita hidup-hidup. Ya masalah. Jangan yang hak kosong. Kalau nak hidup karena kan tekan yang satu. Ya Allah, kenapa tak deras kan? Tak deras, tak boleh laju kan daripada satu. Kalau nak laju, tekan yang tiga. Baru laju. Hadapnya ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Mana kipas? Ini motor mana di kipas? Jepun kah, Malaysia kah, Indo kah, Korea kah? Tapi mana anginnya? Tak ada anginnya. Ya kan hadapnya di situ tak betul kan? Pada saat hadapnya tidak betul mana boleh kita dapat anginnya. Kalau nak kena anginnya, hadapkan di mana saya duduk, tepatkan macam itu. Nah, kan kita baru paham. Ya Allah, mikrofon masjid ini sudah hanya masjidnya kecil, suraunya kecil, mikrofonnya juga kurang cantik. Cuma nih? Muslimat dengan ada, tak ada. Cemana? Ini baterainya tak ada. Inilah macam mana? Saya guna macam ini. Guna begitu. Baru kelihatan. Paham dah bahasa rasionalnya. Jadi macam perputaran yang salah waktu kita sembahyang, yang tidak tepat, yang tidak mengikuti sunnah, sama saja dengan sedang bercakap dengan menggunakan belakang daripada mikrofon. Jadi dia cerca mikrofon, ini kurang canggih, ini tidak ada quality, murahan. Ini barangkali ini peninggalan dunia, perang dunia ke-13 barangkali. Marah-marah Kak Lesin, marah-marah Kak Surau. Apa? Surau kalau nak jemput aku, gunalah mikrofon yang elok. Jangan mikrofon yang sudah rusak, yang sudah ketinggalan zaman. Rupa-rupanya mikrofon yang salah, kita yang salah guna. Coba kalau kita adjust macam ini, baru kedengaran nawa. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Baru kalian macam itu juga dalam peradaban sembahyang. Terakhir bang ya, terakhir apa? Saya ini garang, bukan garang, sini sedang bernasihat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Abang pilihkan surah yang istimewa. Di mana surah yang abang baca pada sembahyang isyarat kata pertama tadi itu pahalanya di sisi Allah sama dengan kita membaca 1000 ayat daripada surah-surah yang lain. Maka kita tadi itu mendapatkan pahala yang banyak daripada rakaat yang pertama. Kenapa? Sebab dengan tuan imam kita, bukan tuan imam, abang imam kita. Belum jadi tuan kan? Harus kawin lagi, karena kawin dulu.
kawin satu saja cukup. Kecuali kalau orang nak bagi 4, terima keempat-empatnya. Bang, macam itu. Jadi dengan abang imam kita, Masya Allah, bagi kita pahala banyak. Malam ini kena memilih surah Al-Haqqamut Takasur yang pahalanya sama dengan kita membaca 1000 ayat. Begitu juga dengan surah yang kedua pada rakaat yang kedua dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi kita bersabda Qul ya ayyuhal kafirun itu kejaran pahalanya sama dengan sesuku Al-Quran, Ruhul Quran. Hanya kurang pahalanya seketika abang kita melompat jauh daripada Al-Haqqamut Takasur, menyeberang daripada Pulau Pinang ke Ipoh, kemudian Kuala Kangsar, terus sampai ke Bukit Beruntung, sampai ke Julutong. Jadi eloknya bagaimana? Jadi eloknya kalau kita membaca Al-Haqqamut Takasur rakaat yang pertama, rakaat kedua kita baca Wal Asri sebabnya gilirannya. Rakaat pertama kita baca Wadduha, rakaat keduanya Alam Nashrah. Jadi jangan melompat jauh. Bukan tidak boleh, tapi kurang afdal. Jadi kita tak nak makanan yang tak sedap, kita tak nak pandangan yang tak lawa, kita tak nak dengan air yang tidak atau dengan teh yang tidak manis. Kita tidak menginginkan ketidaksempurnaan dalam hidup, kita inginkan yang komplit, yang lengkap dan yang cukup. Jadi mudah-mudahan malam-malam berikutnya baca Wadduha, Alam Nashrah, Alam Nashrah, Watini wa Zaitun, Lam Yakul Idazun wal Adiyah, atau bacakan surah Baqarah dengan Al-Imran. Abang salam makmumnya sudah habis. Dan ada yang tahan dengan surah Baqarah pegang subuh sampai jam sesubuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.